Pembelajaran di era pandemi, sebuah refreshing pemikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan berbicara tentang pandemi COVID 2019 yang telah berlangsung beberapa bulan. Pandemi dengan segala dampaknya memberikan banyak pelajaran kepada kita. Salah satunya membangkitkan inovasi bidang pendidikan. Kita dituntut untuk segera beradaptasi agar tak mati di masa pandemi. Sekolah ditutup, pengajar pun kalang kabut. Pembelajaran konvensional tak lagi bisa digunakan. Pembelajaran jarak jauh adalah satu-satunya cara untuk memastikan roda pendidikan tetap bergerak. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, pengajaran dilakukan di rumah. Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak akhir 2019 memaksa banyak pihak dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah dan bahkan kepala satuan pendidikan untuk mengambil keputusan yang strategis dalam waktu yang relatif singkat. Hampir seluruh institusi pendidikan di Indonesia menyikapi pandemi COVID-19 ini dengan memberlakukan pembelajaran daring. Imbasnya, guru dipaksa harus mampu menyajikan pembelajaran daring. Beberapa lembaga, sekolah gencar pula mengadakan pelatihan bagi guru agar tidak gagap teknologi. Ada yang cepat, ada yang lambat menyesuaikan keadaan, dan ada yang mampu menyajikan pembelajaran dengan cukup menyenangkan. Ada pula yang just only WA. Sebenarnya pembelajaran online sudah kita kenal jauh sebelum pandemi. Tahun 2010-an adalah masa gencar-gencarnya diperkenalkan e-learning atau e-learning. Seiring dengan perkembangan infrastruktur TIK, institusi pendidikan mulai melakukan pengembangan e-learning. Akan tetapi, faktanya untuk beberapa kasus atau banyak kasus tidaklah begitu menggembirakan, meski banyak sekolah yang kemudian mengadakan pelatihan e-learning untuk guru-guru. Sukses pada pelatihan, tidak sukses dalam penerapan dengan berbagai alasan. Saya akan ambil alasan yang positif. Media komunikasi sampai saat ini belum mampu menggantikan sisi humanis seorang pendidik. Namun ternyata sekali lagi pandemi dengan segala dampaknya memberikan banyak pelajaran kepada kita. Salah satunya membangkitkan inovasi bidang pendidikan. Pandemi mengharuskan masyarakat untuk bekerja secara online dari rumah masing-masing dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Banyak yang menanggapinya dengan baik, namun ada juga masyarakat yang tidak menanggapinya dengan baik. Diliburkannya beberapa sekolah bukan berarti kegiatan belajar mengajar juga libur. Kegiatan belajar dan mengajar tetap harus dilakukan meskipun dari rumah. Guru memberikan materi pelajaran dan bekerja dari rumah, sedangkan para peserta didik tetap harus belajar meskipun dari rumah. Pro dan kontra yang terjadi di lapangan justru bukan mengenai apakah konsep pembelajaran daring ini sesuai dengan kebutuhan, melainkan mengenai penyelenggaraan pembelajaran daring yang kemudian memberatkan
bagi siswa maupun orang tua. Protes disampaikan karena beberapa hal. Pertama, bahwa guru dianggap hanya memberikan tugas yang sangat banyak kepada siswa. Kedua, dianggap tidak bekerja karena orang tua menjadi satu-satunya pihak yang seolah-olah menggantikan guru untuk mengajar anaknya di rumah. Ketiga, didapatinya kasus teknis bahwa ada kesenjangan tingkat awam teknologi antara guru dan orang tua. Pertanyaannya yang perlu kita jawab bersama adalah bagaimana indikator seorang guru mampu mengajar secara daring. Terdapat beberapa temuan, yaitu guru dihadapkan pada situasi yang sulit untuk meregulasi komitmen dan pencapaian tujuan pembelajaran dengan maksimal ketika minim tatap muka. Dengan kurangnya pembiayaan investasi, personal dan operasional, berdampak pada kualitas materi ajar. Bagaimana pendidikan bisa membuat video tutorial yang kontekstual jika tidak didukung perangkat yang memadai? Komitmen dan ketersediaan perangkat teknologi yang dimiliki siswa juga menjadi temuan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada saat pembelajaran tatap muka saja, terdapat beberapa siswa atau jika dalam kondisi khusus, justru terdapat sebagian besar siswa yang belum mandiri belajar. Dari fenomena ini, pendidik tidak memiliki ruang gerak yang eksploratif. Jalan tengah yang dipilih adalah dengan memberikan penugasan dengan materi berupa file bermuatan kecil. Ada juga yang hanya dengan WA. Akibat timbul masalah dan kendala yang dialami oleh para guru maupun para siswa, antara lain kejenuhan dan rasa bosan para peserta tidak dikarenakan terlalu lamanya. Mereka harus bertahan di rumah dengan kegiatan yang monoton. Di samping itu, tidak semua guru menguasai teknik daring online atau e-learning, dan mereka hanya memberikan tugas dan pertanyaan tanpa memberikan proses pembelajaran juga penjelasan terlebih dahulu. Akibatnya siswa juga asal-asalan mengerjakan tugas tersebut, sekadar formalitas, yang penting HP Android, online, mengisi daftar hadir dan memberikan tanggapan seperlunya. Untuk mengantisipasi kejenuhan ini, guru diharapkan mengembangkan kompetensi keterampilan dalam menggunakan media online dan aplikasinya. Aplikasi pembelajaran online yang kian hari kian berkembang agar para peserta didik tidak mengalami kejenuhan dan rasa bosan. Jika kejenuhan itu tidak cepat diatasi, maka akan berakibat tidak optimalnya proses belajar mengajar tersebut. Satu hal yang perlu lebih disiapkan adalah kesadaran belajar mandiri, yaitu dari siswa, yang seharusnya sudah dibentuk sejak jenjang pendidikan dasar dan usia dini. Tanggung jawab ini tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah, tetapi juga harus dari orang tua di rumah. Sekarang, imbas dari pemaksaan guru kemudian mampu menyajikan pembelajaran daring setelah adanya relaksasi atau kelonggaran
untuk berinteraksi dalam semua lini gerak kehidupan termasuk dalam dunia pendidikan, sehingga seolah-olah sekolah boleh membuka konsultasi, dan memang ini sudah dilakukan adanya program konsultasi, dan tentu ada bimbingan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar, kesulitan di dalam memahami materi melalui daring. Mula-mula program konsultasi ini dianggap sukses, tetapi dianggap tidak sukses karena tidak banyak yang mengakses. Pertanyaan yang cukup menggelikan adalah, apakah dengan demikian perlu dihapus pembelajaran daring kembali ke pembelajaran konvensional agar pembelajaran efektif, dan menganggap pembelajaran daring tidak efektif dan alasan lain yang tidak berkaitan dengan esensi pembelajaran daring. Merujuk pada kata Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bahwa pandemi COVID-19 harus jadi momentum memperbaiki ekosistem pendidikan nasional, dan merujuk pula pada Bapak Terawan, Menteri Kesehatan, bahwa sejarah dan perjalanan COVID-19 masih panjang, maka janganlah coba-coba anak dipertaruhkan untuk suatu arah yang tidak berdasarkan suatu evaluasi, suatu kajian yang akurat. Misalnya dengan tetap mengadakan tatap muka atau atas nama apapun. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan anak. Di sisi lain, kita ditunjuk segera beradaptasi agar tidak mati. Tetapi semuanya itu kita memang tetap harus semangat. Sekian saja uraian saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, PAS penilaian akhir semester yang akan diadakan bulan Desember konon dilaksanakan secara tatap muka. Kita tidak tahu perkembangan pandemi COVID-19 pada bulan Desember. Semoga saja tidak terjadi kasus. Kalau sampai terjadi kasus, ya saya tidak tahu. Semoga saja tidak begini. Oke, sebelum kita akhiri, terima kasih yang sudah subscribe. Silakan kasih jempol ke atas kalau suka, kalau tidak suka boleh kasih jempol ke bawah. Ini kan? Oke.